Kapan hari itu yang Mbah Saeno dan teman-teman juga banyak kawan-kawan yang nonton terus support gitu ya. Jadi paling tidak teman-teman barangkali nanti ada yang terpanggil ya, gotong royong untuk mendirikan sekolah budi pekerti. Tanahnya sudah ada, tinggal bagaimana kemudian ngebangunnya ya Pak Sugeng ya. Iya, seperti itu. Nanti untuk teknis barangkali kalau teman-teman ada yang ingin gotong royong nanti kita kasih nomor HP-nya Pak siapa ya? Pak Hartono. Kita kasih nomor HP-nya Pak Hartono di kolom deskripsi. Nanti teknisnya seperti apa. Barangkali ada yang mau bantu 5.000, 10.000. Gak banyak-banyak ya? Nggak Pak punya, Sugeng ya? cukup 5.000 sampai 10.000. Cukup itu. Ya teman-teman yang apa ya, panggilan jiwa kayak gitu Pak. Jadi memang anak-anak kecil ya kan, kita ini pengennya Nusantara bangkit, ajaran Jawa bangkit, tapi dari kecil anak-anak udah didoktrin ajaran-ajaran manca kan, kontradiktif gitu lah antara keinginan dan tindakan. Tapi itu tidak ada problem Pak untuk izin dan lain sebagainya gitu, dinas gitu, dari dinas. Ya, kebetulan teman saya Mas Tony juga seorang politikus yang memahami tentang birokrasi sampai ke atas. Saya serahkan beliau untuk perizinannya. Yang jelas aku butuh relawan untuk mengajar, Mas. Misalnya kan mau tidak mau dalam budi pekerti ada tari, harus ada sanggar tarinya. Lah, aku butuh orang-orang yang memahami tari dan menjadi relawan. Terus yang bisa mau copat, monggo lah, ngitung-ngitung mau copat. Terus orang sastra Jawa yang ngerti tentang tulisan Jawa, terus orang yang belajar filsafat tentang budi pekerti. Ini aku membutuhkan orang-orang relawan. Tapi sudah ada belum kajian? Lah sampai sekarang Enggak, sorry. Kajian untuk perizinan gitu kan ya, karena selama ini kan setahu saya kan saya belum menemukan ya sekolah berbasis kejawen, berbasis ajaran Jawa yang formal itu kan belum ada. Ya kan, belum ada. Sudah ada belum kajian ke sana sampai kemudian nanti legitimasinya seperti apa gitu kan? Itu kira-kira sejauh mana analisanya Pak Sugeng dan tim gitu? saya pribadi nggak sampai ke sana, Mas. Dalam arti aku buta masalah birokrasi itu malah. Karena walaupun aku orang birokrasi, tapi aku tidak pernah belajar birokrasi arahnya kemana nanti. Tapi role model teknik pengajaran sudah mulai tak tata modul pengajarannya. Tapi soal perizinan ini saya perasakan Mas Tony sama Mas Hartono untuk pergi kemana-mana nanti mencari relasi ke atas tentang perizinan sampai Kementerian PPDK dan sebagainya. Ya karena itu menjadi dialog kan Pak, itu menjadi dialog di berbagai tempat dengan sekolah kejawen, sekolah budi pekerti. Itu memang analisa terkait itu memang harus benar-benar mateng gitu loh, karena memang satu-satunya belum ada kan yang model begitu gitu, sehingga harapannya nanti teman-teman bisa ikut saling gotong royong memikirkan gitu misi besarnya Pak Sugeng gitu. Aku hanya mengadopsi dari ajaran Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan ing ngarsa suntulodo ing madya mangan perkasa tuturi handayani. Lah ini kan tiga passion hidup manusia yang memberi contoh hidup yang baik. Makanya sebagai pewaris hidup yang memahami tentang ajaran itu, alangkah baiknya kita turun kepada anak cucu, Mas, yang sudah kehilangan arah. Anak cucu kehilangan tekan, orang ditekan hidupnya, orang di pedoman hidupnya. Yang dipahami hanya otak. Siap. Semua otak, semua rasa jati ini, perilaku moralitasnya jauh dari harapan orang tua sekarang yang notabene hampir semua anak-anak sekarang semua tergantungan pada gadget semua. Akhirnya unggah-ungguh budi pekerti tidak tanduk jauh dari pemikiran orang-orang tempo dulu. Keprihatinan orang-orang sekarang itu aku mengadopsi keprihatinan itu. Solusinya hanya satu itu. Karena legalitas ini memang ini sebuah apa ya, arus yang istilahnya melawan arus, tapi nggak apa-apa lah, artinya nggak apa-apa itu minimal regenerasi kita tidak kehilangan tekan dalam hidupnya, pedoman hidupnya, Mas. Tidak ada istilah kata terlambat nih bagi saya. Oke. Bukan monarki sentris atau rakyat jelata selalu menggunakan hanya 5 hari pasaran. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Ini dianggap hari suci semua 5-5-nya. Kalau Anda bicara kliwon, inilah hari ritualnya orang Jawa. Orang-orang yang suka pergi ke pantai selalu menggunakan jumpat kliwon.
Terus orang-orang yang pergi ke gunung selalu menggunakan dino Anggoro Kasih Selasa Kliwon. Itu dari angka Kliwon. Kemudian Legi. Legi ini diadopsi karena diadopsi sebagai kawitaning urip. Makanya orang-orang Ngawi sampai NTB sampai Bali selalu menggunakan ritualnya Jumat Legi. Pasti itu Legi itu karena kawitaning urip. Sekawitan, sumbering urip, sekawitan. Legi itu elemennya air. Sangat paraning dumadi lagi. Kemudian Kliwon Legi Paing. Paing juga digunakan oleh orang-orang yang Jawa yang bagian tengah. Ritualnya biasanya pergi ke makam-makam itu menggunakan Jumat Paing. Terus kemudian yang unik adalah Jumat Pon. Ritualnya ini hubungannya dengan olah asmara atau roman tuh. Hari ini disakralkan di Gunung Kemukus. Kata orang Jawa nek pengen penak ritual ning Gunung Penak. Karena di Kemukus ini isine olah asmara. Jumat Pon Mas ini. Dan di sini agama apapun, keyakinan apapun, pemerintah tidak bisa ngosak-asik karena ini peradaban yang dikatakan sudah salah dan kaprah. Artinya Jumat Pon itu sudah diyakini oleh orang Jawa untuk mencari rezeki dengan cara asmara di Gunung Kidul, di Gunung Gunung Kemukus. Itu selalu Jumat Pon, Mas. Dan ritualnya ritual yang sebetulnya tidak patut diuji, dalam arti semua agama menyalahkan. Apakah itu juga salah? Juga tidak salah. Artinya di situ memang melenceng dari semua teologi ajaran apapun, tapi di situ ada yang terbukti, ada pencerahan, walaupun memang kebanyakan 90% melincong dari ajaran yang diajarkan oleh Pangeran Samudro yang ada di makam Kemukus itu. Tapi kebetulan juga ada yang 10% benar-benar ngalap berkah di sana di hari Jumat Pon. Nah, Wage ini dijadikan hari sucinya orang Jawa soalnya. Makanya orang Jawa yang orisinil ini selalu menggunakan Budo Wage, Rebu Wage, Mas, Budo Cemang. Itu asli ajaran Jawa soalnya. Artinya simbolnya tanah, karena hidupnya seorang petani, dia menggunakan oplem polo pendem ngatur ki panuwun setiap Rebu Wage atau Budo Cemang. Radite Somo Anggoro Budo. Minggu, Senin, Selasa. Budo itu tiba di hari Rabu dan selalu menggunakan Rabu Wage atau Rabu Cemang. Itu orang-orang Jawa kuno selalu menggunakan oplek polo pendem ngatur ki panuwun karena sebagai petani Rabu Wage. Intinya Legi Paing Pon Wage Kliwon 5 pasaran ini orang Jawa sudah mengadopsi hari suci istilahnya. Ini hari yang disucikan semua oleh orang Jawa. Di mana orang Jawa ada yang manukung bener-bener manukung, ada yang banyak link sambat, sambat karo uripe njaluk tulung karo uripe supaya dapat apa-apa ritual di hari-hari pasaran itu. Nah, itu dari hari suci. Kemudian kita menengok ke orang suci sekarang. Apakah orang Jawa itu ada orang suci? Ya, kita mengadopsi sebuah pupuh dari Mosopat, itu tembangnya Mijil, Mas. Itu Mijil itu, itu ada gini, itu menyebutkan tentang cara nih manembah, proses manembah. Limang Marno dudungi manembah marang Gusti. Yang pertama itu dia menyebutkan Bobo Biyung, Mas. Artinya di Mangperno dudungi ngabekti itu kangkang pisan Bobo Biyung itu yang dihormati itu Bobo Biyung. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa orang Jawa itu manembah atau orang suci ini adalah leluhur kita sendiri. Karena leluhur dianggap orang suci, Mas. Dan ini juga tidak disalahkan. Karena apapun bentuknya, tanpa leluhur, tanpa orang tua, kita tidak dilahirkan. Makanya leluhur dianggap orang suci. Kembali ke, apakah wong Jawa orang suci? Lah, bisa itu orang tua sendiri, bisa karena rekam jejak perjalanan hidup seorang raja merangkap Jadiwiku, Ronggo Warsito, terus kemudian yang Sudiro, Erlangga, Brawijaya, Jayabaya itu disuwani. Karena leluhur, dianggap dari leluhur yang punya mandat, punya teken atau perantara kepada Tuhannya. Itu orang Jawa mengutuskan semua leluhur. Dan orang Jawa tidak mengenal memang Moloka, tidak mengenal dewa-dewi budak Weda atau budaknya India, tidak mengenal. Sehingga kesimpulannya leluhur itu dianggap orang suci. Nah, kembali ke yang terakhir, kitab suci. Apakah orang Jawa beli kitab suci? Banyak sekali kitab suci, banyak manuskrip. Mulai dari
Ramojopahit, negara Kertagama, udah banyak yang muncul manuskrip. Terus kemudian tak tarik ke abad 17-18 ini ada 3 ajaran. Centini juga mengajarkan, Wulangreh mengajarkan, Pedotomo mengajarkan, Surat Hidayat Jati yang sinkritisme antara Jawa dengan Arab jadi Islam kejawen, itu juga sudah ada semua ajaran tentang hidup, termasuk yang saya ceritakan tentang yang Pedotomo tadi tentang sembah roko, sembah cipto, sembah jiwalan, sembah rasa, itu teknik metodologi yang ada manuskripnya. Artinya kalau kita bilang orang Jawa di kitab suci Dudono Pedotomo atau Wulangreh, ada semua ajaran tentang hidup dan kehidupan, Mas. Dari 3 ini saya patahkan. Masa orang Jawa Tuhan di hari suci jelas punya, kitab suci punya, orang suci punya, 3-tiganya punya. Dan ini harus digali, artinya regenerasi kita harus memahami itu dan mau belajar tinggalani leluhur kabeh, bukan hanya di pustaka suci yang ada di relik Borobudur Prambanan maupun peradaban Mojopahit, yang semua itu pustaka suci, saya akui itu, tapi ceritanya kebanyakan hanya cerita Mahabharata atau Karma Wibangane produknya Buddha atau perjalanan Buddha.